Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali untuk adik-adik sekalian di mata kuliah Statistika Pendidikan. Ya, jadi adik-adik, hari ini adalah pertemuan ketiga. Tidak terasa ini adalah pertemuan ketiga, tapi sebenarnya yang tidak rasakan adalah adik-adik sekalian. Kalau saya sendiri itu merasakan, ya, tiap minggu membuat konten video. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas masalah penyajian data. Ya. Jadi kenapa data harus perlu disajikan? Karena orang-orang yang memerlukan data yang kita peroleh, baik dari penelitian maupun yang lainnya, itu mesti disajikan dalam bentuk yang ringkas dan dapat dimengerti orang lain. Ya, jadi tidak berbelit-belit. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas masalah cara menyajikan data seperti di gambar ini. Jadi cara menyajikan data ini itu secara umum ada tiga. Pertama, menggunakan narasi, ya. Jadi data yang kita peroleh itu dinarasikan. Kemudian yang kedua menggunakan diagram atau grafik, dan yang ketiga menggunakan tabel, ya. Untuk yang pertama kita ada narasi, ya. Jadi narasi ini adalah penyajian data dalam bentuk kalimat atau kata-kata, ya. Jadi kita menyajikan data kepada orang lain itu dalam bentuk kalimat atau kata-kata, ya. Jadi cara menyajikannya kita kadang-kadang melalui persentase, misalnya persentase tanpa PowerPoint. Kadang-kadang kita harus berbicara menjelaskan data yang kita peroleh, ya. Jadi ini namanya menceritakan data dalam bentuk narasi, kalimat atau kata-kata. Nah, yang kedua ini ada menggunakan diagram atau grafik, ya. Jadi adik-adik mungkin pernah lihat tentang pertama ada histogram atau diagram batang. Ini saya pikir jelas. Adik-adik boleh lihat di gambarnya. Ini ada histogram atau diagram batang dari hasil pemilihan tahun 2019 di Kabupaten Pinrang, ya. Jadi kita bisa lihat datanya ini. Nah, baik adik-adik, selain histogram ada diagram lingkaran atau pie chart, ya. Jadi kita bisa lihat di gambar, ini adalah salah satu cara menyajikan data melalui diagram lingkaran. Nah, dalam diagram lingkaran ini kadang-kadang dalam suatu lingkaran itu dibagi menjadi beberapa bagian tergantung bagaimana persentase dari data itu, ya. Jadi untuk menggambar diagram lingkaran seperti ini mudah saja, ya. Jadi silakan untuk masing-masing daerah, misalnya di gambar ini itu ada daerah Banten, DKI Jakarta. Ini luas provinsinya, jadi luas provinsi dibagi dengan luas keseluruhan, ya. Begitulah cara memperoleh presentasinya. Kemudian untuk menggambarkan dalam bentuk lingkaran, itu silakan dikalikan luas daerah misalnya DKI Jakarta, kemudian dibagi luas daerah Pulau Jawa, kemudian dikali dengan 360 derajat untuk menentukan besar sudut dari gambar di pie chart ini. Saya pikir ini tidak ada masalah, ya. Ini sudah familiar bagi adik-adik sekalian. Kemudian ada piktogram, ya. Jadi piktogram ini adalah menyajikan data dalam bentuk gambar. Jadi datanya itu tidak diubah dalam bentuk gambar untuk mewakili sesuatu. Misalnya pada gambar ini itu tiap bagian itu memiliki keterangannya itu 1000 pesawat, ya. Jadi piktogram ini sebenarnya sudah jarang digunakan di dalam menyajikan data, tetapi perlu diperkenalkan untuk adik-adik. Kemudian selain piktogram ada diagram pencar atau scatter plots, ya, atau diagram pencar. Jadi diagram yang berupa titik-titik yang berpencar. Adik-adik biasa lihat ini pada misalnya ini perkembangan data X tahun 1994 sampai tahun 2004, ya. Jadi cara menyajikan diagramnya hanya berupa titik-titik, ya. Kemudian ada grafik, ya. Ada grafik garis. Jadi grafik garis ini bedanya dengan diagram pencar tadi. Kalau grafik garis ini adalah grafik yang berupa garis, ya. Jadi penyajian datanya dalam bentuk garis. Misalnya kita lihat di gambar jumlah mahasiswa 4 tahun terakhir
Ya, untuk yang perempuan misalnya yang merah ini dari 400 kemudian naik menjadi 500 dan 500 lebih. Kemudian untuk yang laki-laki dari 100 sampai menghampiri 200. Baik, dalam grafik garis ini kadang-kadang dinamai lain ya, tergantung bentuk gambarnya. Ada namanya poligon ya. Jadi poligon itu ketika diagram garis itu berbentuk poligon. Poligon itu artinya banyak sudut atau banyak sisi. Jadi dia bentuknya semacam bersudut-sudut ya. Jadi grafik garis semacam ini biasa disebut sebagai poligon. Kemudian ada ogif. Kalau ogif ini artinya dia tidak punya sudut seperti poligon, tetapi dia misalnya garis yang naik saja atau turun saja. Nah, kalau yang naik saja disebut ogif positif. Kalau yang dari tinggi ke rendah itu disebut sebagai ogif negatif. Ya, jadi itu grafik garis. Kemudian adik-adik, ini yang paling penting karena akan banyak digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel ya, penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama ada tabel satu arah ya. Jadi tabel satu arah ini adik-adik bisa lihat di gambar, ini hanya nama dan IP ya, IPK-nya artinya satu arah. Kemudian yang kedua ada tabel dua arah ya. Jadi dua arah ini pertama dia menceritakan tentang varietas kedelai, kemudian dia menceritakan seberapa banyak produksinya ya. Jadi ada dua arahnya, pertama tentang varietas kedelai, kemudian produksi, berapa produksinya ya, itu dua arah. Dan dalam tabel ini kadang-kadang sampai di banyak arah, ada 3 arah, 4 arah dan seterusnya, tapi ini tidak terlalu penting dalam statistika pendidikan. Kemudian tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini adik-adik bisa lihat ini ada jenis kelamin, kemudian ada tingkat sekolah. Jadi jenis kelamin ini dibedakan atas laki-laki, kemudian perempuan, kemudian tingkat sekolah juga dibedakan ya. Jadi variabelnya kalau data kontingensi itu variabel jenis kelamin itu sebanyak 2, kemudian tingkat sekolah sebanyak 3. Jadi dipecah lagi ya. Beda dengan yang dua arah. Kalau dua arah tadi kan dia langsung pecah seperti ini. Nah. Kemudian ada jumlahnya di sini. Nah, saya pikir yang paling penting dalam statistika pendidikan adalah ini, tabel distribusi frekuensi ya. Jadi tabel distribusi frekuensi ini yang sangat penting bagi adik-adik yang bergelut dengan dunia pendidikan. Yang pertama tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Jadi data tunggal ini artinya yang membedakan dengan data kelompok, artinya dia tidak punya interval. Misalnya di sini 40, kemudian 50, kemudian 55, kemudian 65 dan 70 ya. Jadi frekuensinya satu orang yang mendapat nilai 40, 4 orang yang mendapat nilai 50, 5 orang yang mendapat nilai 55 ya. Itu untuk data tunggal. Nah, yang penting adalah data yang berkelompok. Jadi distribusi frekuensi ini adalah data berkelompok itu yang memiliki interval. Artinya masing-masing siswa itu dikelompokkan dalam suatu interval ya, interval atau nilai tertentu. Misalnya ini 46. Ini ada 46 sampai 50, itu ada 2 orang. Kemudian 51 sampai 55 itu ada 3 orang dan seterusnya. Jadi kalau data tunggal cukup dibuat seperti ini saja, 40, 50, 55, 65, 70. Kalau data berkelompok dalam distribusi frekuensi itu ada berupa interval. Jadi 46 sampai 50 misalnya, ini ada 2 orang. Kemudian 51 sampai 55 ini ada 3 orang. Nah, adik-adik, baik, itu tadi tentang cara menyajikan data yang paling penting di dalam dunia pendidikan itu adalah tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi berkelompok seperti ini ya, seperti ini. Nah, baik adik-adik, misalnya jadi
selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara membentuk tabel distribusi kelompok. Nah, untuk tabel distribusi yang kelompok ini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah kelas interval, ya. Ini ada kelas interval. Jadi kelas intervalnya data ini ada 4. Pertama, kelas interval pertama itu 60 sampai 62. Kemudian interval kedua itu ada kelas interval kedua 63 sampai 65 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada 4 kelas interval. Kemudian ujung bawah kita bisa lihat ujung bawah kelas interval pertama itu adalah 60. Kemudian ujung bawah untuk interval kelas interval kedua adalah 63. Kemudian ujung bawah untuk kelas interval keempat itu 66. Kemudian ujung bawah untuk interval keempat itu 69. Ya, itu tentang ujung bawah. Sementara ujung atas sebaliknya. Kalau ujung bawah tadi ini 60. Nah, kalau ujung atas untuk kelas interval pertama itu 62, kemudian 65, kemudian 68 dan 71 untuk masing-masing interval. Itu ya tentang ujung atas. Batas bawah adalah ujung bawah 5. Ujung bawah batas bawah untuk interval kedua ini adalah 62,5. Jadi tinggal dikurangi 0,5 saja. Ini adalah 65,5. Kemudian ini adalah 68,5. Jadi masing-masing dikurangi 0,5 untuk melihat batas bawah dari masing-masing interval. Kemudian batas atas tinggal ditambahkan 0,5. Ya, jadi batas atasnya ini 62,5. Kemudian ini 65,5. Kemudian ini 68,5. Dan ini adalah 71,5. Ya, jadi itu tentang batas bawah dan batas atas. Maksudnya apa? Ya, ketika misalnya data tinggi badannya seseorang itu 59,5, maka sudah bisa dimasukkan dalam interval 60 sampai 62. Jadi sudah bisa dihitung itu 60, ya. Kemudian tanda kelas. Tanda kelas ini adalah nilai tengah masing-masing interval. Jadi tanda kelas untuk interval pertama ini adalah 61. Kemudian tanda kelas untuk interval kedua ini adalah 64. Interval ketiga ini adalah 67. Kemudian interval keempat ini adalah 70. Jadi nilai tengahnya masing-masing dari kelas interval. Itulah yang disebut sebagai tanda kelas, ya. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu seberapa panjang masing-masing interval. Jadi panjang interval ini adalah 3. Jadi cara menghitungnya silakan kurangkan batas bawah dari suatu interval hanya 63 dikurangi dengan batas bawah atau ujung atas dari interval setelahnya dikurangi dengan ujung bawah kelas interval setelahnya dikurangi dengan ujung bawah kelas interval sebelumnya. Ya, jadi ini panjang kelasnya itu adalah 3, ya. Bisa dihitung 61, 60, 61, 62. Berarti ada 3 panjang kelasnya. Saya pikir itu istilah untuk mempelajari tentang tabel distribusi frekuensi untuk adik-adik. Nah, sekarang ini ada contoh bagaimana cara mengubah suatu data, ya. Bagaimana cara mengubah suatu data dari data tunggal seperti ini itu diubah menjadi data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi, ya. Jadi apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali kita adik-adik harus lakukan adalah cari tahu dulu berapa rangnya, ya. Rang itu adalah rentang. Jadi nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Jadi nilai tertinggi di sini ada 94, kemudian nilai terendah adalah 48. Berarti rangnya sama dengan 94 dikurang 48. Jadi ini sama dengan 40 berapa adik-adik? 94 dikurang 8, 46, ya.
jadi 46. Jadi rentangnya adalah 46. Kemudian yang kedua, silakan tentukan banyak kelas. Jadi banyak kelasnya itu tadi adalah berapa banyak interval yang akan dibutuhkan. Jadi rumusnya itu adalah 1 tambah 3,3 log n. N itu adalah banyaknya data. Jadi n di sini ada 30 karena di sini ada 30 data. 48 sampai 72 itu ada 30 data. Jadi n-nya sama dengan 30. Nah, kalau dicari, kita cari menggunakan kalkulator. Silakan adik-adik lihat. Jadi banyak kelasnya adalah 1 tambah 3,3 log n. Itu menghasilkan nilai sama dengan 5,875. Ini yang kemudian dibulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya adalah 6. Ya, ini banyak kelasnya. Jadi banyak interval yang akan kita buat ada 6 susun ya. Sementara rentangnya 46. Kemudian yang terakhir, kita mencari lebar kelas. Jadi kalau dari 6 interval yang kita buat, kita akan mencari dalam satu interval itu berapa lebar kelasnya ya. Jadi silakan adik-adik membagi lebar kelas itu diperoleh dari rentang dibagi dengan banyak kelas. Jadi rentangnya tadi 46, kemudian dibagi banyak kelas ada 6. Ini menghasilkan nilai sama dengan 7,66. Ini dibulatkan menjadi 8 ya. Jadi kesimpulannya, untuk tabel distribusi frekuensi ini kita akan membuat sebanyak 6 interval. Jadi kita akan buat 6 interval ya. Jadi 6 interval. Kemudian masing-masing interval itu panjang kelasnya atau lebar kelasnya 8 ya. Baik, seperti ini kira-kira ya. Jadi pertama, karena nilai terendah tadi adalah 48, jadi kita tulis pertama ini ada 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interval pertama 48 sampai 55 ya. Karena panjang kelasnya adalah 8 tadi, kemudian kita banyak intervalnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian panjang kelasnya tadi ada 8, berarti 48, 55, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Itu 8 ya. Jadi 48 sampai 55, kemudian 56 sampai 63, 64 sampai 71, 72 sampai 79, kemudian 80 sampai 87, 88 sampai 95. Nah, sekarang kita menghitung frekuensinya. Jadi ini ada 3 frekuensi absolut. Jadi orang dari nilai yang di atas ini, orang yang memperoleh nilai 48 sampai 55 itu frekuensinya ada 5. Kemudian dari 56 sampai 63 ada 4 orang, bisa dilihat di atas ini. Kemudian 64 sampai 71 ada 5, 72 sampai 79 ada 5, 80 sampai 87 ada 5, 88 sampai 95 ada 6 orang. Jadi jumlahnya 30 ya. Jadi begini cara menyusun data distribusi frekuensi. Nah, sekarang untuk yang FRL ini adalah frekuensi relatif, jadi persennya saja. Jadi 5 dari 30 itu sebanyak 16,66%, kemudian 4 dari 30 itu 13,34%, kemudian begitu seterusnya dan seterusnya. Sementara frekuensi kumulatif, jadi dia tidak menyusun. Kalau frekuensi kumulatif kita menghitung totalnya. Jadi pertama yang 48 tadi sampai 55 ini ada 5 orang. Kemudian karena 56 sampai 63 ada 4 orang, maka di sini langsung 5 tambah 4 9. Kemudian setelahnya ada 5 orang lagi, maka di sini menjadi 14. 14 di atasnya 5 orang lagi, maka 19. Kemudian 19 ada 5 orang lagi, ada 24 sampai kepada 30. Jadi ada 3 istilah frekuensi absolut ya, masing-masing ini menghitung berapa frekuensinya. Kemudian relatif adalah persentasenya, kemudian kumulatif adalah jumlahnya. Jadi diperoleh dari menjumlahkan banyaknya frekuensi sebelumnya. Saya pikir seperti itu adik-adik untuk hari ini. Saya pikir cukup. Ini sudah hampir 20 menit. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.